Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar materi kelas 7 SMP tentang klasifikasi hewan invertebrata. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak sekalian mampu menjelaskan ciri dan karakteristik hewan invertebrata dan mampu menyebutkan masing-masing 3 contoh dari filum invertebrata. Anak-anak sekalian, seperti yang kita tahu, di dunia ini banyak sekali jenis hewan, mulai dari ukurannya yang sangat kecil sampai yang berukuran besar. Bagaimana cara kita mengenali dan mempelajari hewan ini? Nah, para ilmuwan sudah melakukan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan karakteristiknya, sehingga kita lebih gampang mengenal dan mempelajarinya. Nah, anak-anak sekalian, hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibedakan menjadi 2 filum. Yang pertama, filum invertebrata atau avertebrata yang artinya tidak memiliki tulang belakang, dan yang kedua adalah filum vertebrata yang artinya memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang ini dibagi ke dalam beberapa filum. Yang pertama adalah Porifera. Sesuai dengan namanya, Porifera itu adalah hewan yang permukaan tubuhnya itu memiliki pori-pori. Nah, kamu pasti pernah nonton SpongeBob SquarePants kan? Film animasi ini terinspirasi dari hewan porifera. Hewan porifera ini hidup di air, di perairan, biasanya memiliki warna yang bervariasi, berbentuk simetris. Contohnya ini adalah Euspongia, Poterion, dan Skipa. Film yang kedua adalah film Coelenterata. Film Coelenterata itu adalah hewan yang permukaan tubuhnya itu berongga. Nah, film Coelenterata ini ada yang memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Nah, ada juga yang memiliki penyengat. Nah, bentuk tubuh dari Coelenterata ini adalah diplobastik. Contohnya adalah ubur-ubur, obelia, bintang laut, anemon laut. Nah, yang ketiga adalah cacing atau permes. Cacing atau permes ini adalah hewan bertubuh lunak, tapi tidak bercangkang. Nah, contohnya 1, Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah cacing yang berbentuk pipih. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita pada ternak. Yang kedua adalah Nemathelminthes. Ini adalah cacing yang berbentuk bulat dan memanjang. Contohnya adalah cacing perut seperti cacing tambang, cacing kremi. Dan yang ketiga adalah Annelida atau cacing yang tubuhnya itu membentuk ruas atau cincin, seperti cacing tanah, lintah, dan pacat. Yang keenam adalah Molluska atau hewan bertubuh lunak. Biasanya berlendir, tidak berruas-ruas tubuhnya ya. Nah, ada yang beberapa yang punya cangkang yang fungsinya untuk melindungi tubuhnya. Ada yang hidup di air dan di darat. Contoh dari Molluska ini sendiri adalah gurita, cumi-cumi, siput, kerang, dan tiram. Yang ketujuh adalah filum
Echinodermata. Filum Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Nah, hewan berkulit duri ini biasanya bentuk tubuhnya itu adalah triploblastik. Nah, dia memiliki sistem amburakral yang berfungsi untuk alat gerak, kemudian alat untuk bernapas, dan juga alat untuk menangkap mangsa seperti Asteroida, bintang laut, landak laut, lili laut, dan bulu babi. Nah, terakhir yang ke-8 adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku yang permukaan tubuhnya itu seperti beruas-ruas. Nah, arthropoda ini kalau dia hidup di darat biasanya bernapas dengan paru-paru buku atau trakea, dan kalau dia di air dia bernapas dengan insang. Arthropoda ini sendiri dibagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama adalah kelas insekta atau serangga seperti kupu-kupu, lalat, nyamuk, kecoa, capung, dan sebagainya. Yang kedua adalah kelas krustasea atau udang-udangan dan kepiting. Yang ketiga adalah kelas arachnida atau laba-laba kalajengking. Dan yang keempat adalah kelas myriapoda kaki seribu. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang hewan invertebrata. Ibu harapkan kamu bisa memahami. Sudah paham kan? Nah, jadi kita akan ulangi kembali ya untuk memantapkan pemahaman kita. Hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang itu contohnya adalah Porifera, Coelenterata, Permes yang terdiri dari Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Yang keenam adalah Mollusca, 7 Echinodermata, dan yang ke-8 adalah Arthropoda. Nah, anak-anak sekalian, demikian penjelasan Ibu tentang materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.